Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa Indonesia, pada mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi, diharapkan agar mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta dapat mengidentifikasi dan mengaplikasikan materi ini di SD kelas 6. Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat merupakan satu proses yang sangat panjang sekali, di mana proses perubahan sosial budaya ini tidak terlepas dari yang namanya pengaruh dari modernisasi. Nah, oleh karena itu, yang perlu diketahui adalah perubahan budaya ini adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, di mana adanya artefak, benda, baik itu juga ide dan gagasan. Perubahan sosial dan perubahan budaya pada dasarnya ini hal yang berbeda, namun ada keterkaitannya, karena perubahan budaya yang terjadi dapat menyebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan budaya pun terjadi ini terpengaruh oleh modernisasi, sehingga kemudian terjadi dan menimbulkan satu gejala perubahan sosial. Nah, seperti halnya contoh misalkan anak yang bermain di era tahun 90-an dengan alat permainan yang tradisional ya, berbeda dengan anak yang di era sekarang yang menggunakan gawai sebagai alat permainannya. Di aspek lain, di pertanian misalkan dalam membajak sawah yang dulunya menggunakan alat tradisional ya, seperti masih menggunakan sapi atau kerbau, sekarang sudah berubah menjadi alat yang lebih modern. Kemudian di dalam komunikasi ya, aspek komunikasi ya, di sini juga terjadi perubahan. Yang dulunya masih menggunakan alat yang sangat tradisional sekali ya, masih konvensional, sekarang sudah berubah menggunakan gawai. Dan juga ini juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat aspek penting dari modernisasi. Seperti apa ciri-ciri dari modernisasi? Ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah aspek sosio-demografis. Kemudian yang kedua adalah aspek struktur organisasi sosial. Dalam aspek sosio-demografis yang harus diketahui, pertama adalah pemikiran rasional semakin berkembang di masyarakat ya. Mereka sudah menggunakan pemikiran yang logis ya. Logika berpikirnya sudah berkembang ya. Karena itu ini kemudian kita bisa melihat adanya urbanisasi, kemudian adanya peningkatan pendapatan, penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi ini artinya dengan banyaknya jenis teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat, dan juga munculnya diferensiasi dalam hal tenaga kerja. Nah, kenapa? Karena tenaga kerja di era sekarang ini sudah banyak jenis pekerjaan yang muncul, sehingga banyak sekali pilihan dan munculnya sikap individualisme. Nah, sikap individualisme ini berhubungan dengan adanya perubahan sosial juga. Nah, yang terakhir, kegiatan ekonomi yang berfokusnya pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena itu, aspek sosiodemografis ini menjadi satu ciri penting dalam modernisasi. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial. Pertama, munculnya norma sosial dalam satu masyarakat, ya. Baik itu dalam hal aturan di dalam masyarakat tertentu, ya. Kemudian adanya stratifikasi sosial dan pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Nah, kemudian adanya perubahan pada interaksi sosial. Nah, karena adanya stratifikasi sosial tadi, maka interaksi sosialnya juga pasti berbeda. Karena misalkan dalam hal yang sederhana saja, untuk bisa berinteraksi dengan tetangga pun sekarang sudah menggunakan gawai ya, bisa messenger dan lain sebagainya. Kemudian adanya pembagian kekuasaan dan wewenang serta terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang lebih baik. Nah, di sini adalah aspek struktur organisasi sosial yang membentuk ciri-ciri modernisasi. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga bahwasannya kita harus mengetahui tentang pengembangan sikap dan perilaku ya terkait dengan perubahan sosial ini. Kenapa? Karena pada intinya adalah modernisasi itu muncul dalam tiga hal ya. Penggunaan gawai sudah mulai masif, kemudian adanya masuknya listrik, serta penggunaan internet. Karena itu yang perlu diperhatikan oleh kita adalah bagaimana kita meningkatkan tata nilai dan sikap ya. Kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi, pendidikan, pertanian, dan ekonomi ini tentu saja mensupport ya dalam hal modernisasi. Namun kita juga perlu memperhatikan betul ya bahwasannya perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini seharusnya diimbangi pula dengan yang namanya berkaitan dengan sikap dan perilaku.
Dan ketiga, meningkatnya efektivitas, efisiensi baik itu pikiran, tenaga, dan waktu. Ya, tentu saja dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin mempersingkat ataupun mempermudah jalannya aktivitas. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya teknologi yang kita gunakan erat kaitannya dengan individualism. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memberikan makna yang paling penting di dalam penggunaan teknologi, ya, di mana kita harus memiliki keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini justru sangat penting sekali bagi siswa. Oleh karena itu, yang paling ditekankan adalah keterampilan sosial ini bisa dimasukkan ke dalam satu pembelajaran. Nah, dengan demikian kita bisa memiliki langkah-langkah yang tepat untuk bisa menjadikan siswa, selain mereka bisa menguasai materi-materi yang diajarkan, dan tapi juga memiliki keterampilan sosial yang tinggi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat di bidang transportasi misalkan, ya, yang berkembang saat ini adalah sudah adanya taksi terbang. Di bidang pendidikan sudah adanya robot yang dapat menjadi asisten guru maupun asisten pengajar. Kemudian di bidang pertanian sekarang sudah mulai berubah cara menanam padi, sudah menggunakan alat yang lebih modern. Bahkan di bidang ekonomi sekarang sudah mulai beralih ke uang digital. Nah, ini perkembangan teknologi yang luar biasa yang juga menjadi satu perubahan sosial, ya, perubahan sosial dan budaya. Nah, ruang ini perlu kita perhatikan betul bahwa kita tetap harus bisa menyikapi dengan baik, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan sosial kita. Nah, kemudian ini mungkin yang perlu juga diketahui oleh kita bersama bahwa visi Indonesia yang erat kaitannya dengan modernisasi, tentu saja ini perlu diperhatikan, ya, oleh guru, oleh kita juga, bahwa ada 4 aspek, ya, di dalam pilar pembangunan. Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Dan keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, dalam hal ini pembangunan manusia dan penguasaan iptek, salah satunya bisa kita sebutkan adalah percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Nah, ini diharapkan akan memang betul-betul menjadi satu langkah yang luar biasa, ya, karena percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata ini, ya, dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Kemudian peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan teknologi dan dalam pembangunan juga, ya. Kemudian peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat serta reformasi ketenagakerjaan. Nah, poinnya adalah di dalam pendidikan kebudayaan apa? Ada strategi yang harus dimunculkan, strategi pembangunan pendidikan. Yang pertama adalah kualitas dan layanan pendidikan yang merata, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, tentu saja semuanya harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan ini diharapkan betul masyarakat dapat bisa meningkatkan berkaitan dengan pembangunan pendidikan. Ketiga, profesionalisme guru dan perubahan metode pembelajaran. Nah, profesionalisme guru ini berkaitan juga dengan bagaimana agar guru mendapatkan hak-hak yang layak, kemudian kesejahteraan yang tepat, sehingga metode pembelajaran juga dapat ditingkatkan, ya. Kita sudah banyak mengenal metode-metode pembelajaran yang tepat untuk bisa diajarkan kepada siswa. Kemudian bagaimana budaya sekolah dan baca di sekolah maupun di ruang publik. Budaya baca ini sangat penting sekali untuk masyarakat. Nah, bagaimanapun juga budaya baca ini akan meningkatkan taraf pendidikan yang layak, ya. Karena dengan membaca, kemudian dengan memberikan bacaan-bacaan yang layak, ya, sehingga siswa maupun masyarakat akan tergerak untuk mendapatkan satu pendidikan yang berkualitas. Yang terakhir, pendidikan vokasi, entrepreneurship, dan karakter ini menjadi satu poin penting, ya, di dalam menghadapi era revolusi industri dan masyarakat 5.0. Ini yang diharapkan oleh Indonesia ke depan di tahun 2045, ya. Maka perubahan sosial budaya ini di tahun 2045 kita harapkan akan terjadi peningkatan yang luar biasa, ya, di beberapa aspek tadi yang kita sebutkan. Nah, oleh karena itu
kita harapkan adalah peran dari masyarakat, peran dari kita ya, peran dari mahasiswa, peran dari tenaga pendidik, pengajar, bahwasannya untuk bisa membangun satu peradaban bangsa yang disegani gitu ya. Oleh karena itu pada materi ini diharapkan agar bisa memberikan materi-materi yang spesifik, kemudian dengan materi yang mudah dikenal namun juga bisa memberikan dampak positif kepada siswa. Dengan demikian, perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa Indonesia ini menjadi materi yang menarik untuk siswa. Baik, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.